tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Pembahasan kita insyaallah berkaitan tentang al-khilaf, asbabuhu wa ahkamuhu wa mauqiful muslim minhu. Tentang perbedaan pendapat, sebab-sebabnya, kemudian hukum dan sikap seorang muslim dalam mensikapi perbedaan pendapat. Sudah menjadi takdir dan ketetapan serta sunnatullah bahwa khilaf itu adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud ayat 119 Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah. Kata Allah, kalau Rabbmu berkehendak, Allah berkehendak, niscaya manusia dijadikan umat yang satu, tidak ada perbedaan. Namun wala yazaluna mukhtalifin. Namun kata Allah, mereka senantiasa berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuka, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Berarti perbedaan pendapat ini tercela, karena Allah kecualikan kecuali yang diberi rahmat oleh Allah, yang tidak berbeda pendapat. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi juga demikian, para jemaah. Sudah menjadi ketetapan manusia berselisih, berbeda pendapat. Sebagaimana Nabi mengatakan, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapati ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak, perselisihan. Lalu Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati ila akhiri. Namun berpegang teguhlah dengan sunnahku, dan seterusnya. Dari hadis ini intinya Nabi menyebutkan bahwa umat beliau ini, umat Islam, akan berselisih, berbeda-beda pendapat, akan berpecah belah. Dalam hadis ibtirakul ummah lebih tegas lagi, wasatabtariku ummati ala 73 firqah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluha finnar, semuanya terancam neraka, illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Siapa yang satu? Yang tidak berpecah belah, yang tidak berselisih. Sebagian orang awam memahami dengan ayat dan hadis-hadis perpecahan seperti ini seolah melegalkan, gitu ya, atau minimal mereka pasrah, ndak apa-apa wis pecah belah wis, pancene wis takdirnya. Nah, sehingga mereka seolah-olah perpecahan ini dikehendaki oleh Allah. Betul para jemaah bahwa perpecahan dikehendaki oleh Allah, namun secara kauni, sebagaimana kekufuran, sebagaimana kemaksiatan itu dikehendaki oleh Allah, namun kehendak yang sifatnya pentakdiran, penciptaan. Adapun kalau secara syar'i, Allah tidak suka, Allah tidak berkehendak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah tidak berkehendak adanya perpecahan. Allah memerintahkan bersatu di atas kebenaran. Maka Syekh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri beliau mengatakan, wa qad nasallahu ta'ala ala anna al-ikhtilaf laysa min indihi, bahwa Allah telah menyebutkan khilafiyah bukan berasal dari sisi Allah. Artinya bukan berarti Allah tidak ciptakan. Yani wa ma'na dzalik annahu ta'ala lam yarda bihi. Maksudnya Allah tidak ridha, tidak suka perpecahan. Ya, wa inna ma aradahu ta'ala iradata kaunin
Akan tetapi Allah berkehendak itu maknanya secara kehendak kauni. Nah, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah dalam memahami kehendak Allah. Kalau orang-orang yang sesat menyimpang dari kalangan ahli bid'ah dalam masalah takdir jemaah, yaitu diantaranya orang-orang Mu'tazilah atau orang Qadariyah yang mengingkari takdir. Di antara kesalahan mereka tidak membagi kehendak Allah kepada ada iradah kehendak sifatnya kauni, yang mana kalau iradah kauni ini pasti terjadi, suka tidak suka Allah pasti, Allah kalau berkehendak sesuatu pasti terjadi. Yang kedua ada iradah itu syariah. Makna yang enaknya, yang gampang dipahami, iradah syariah itu yaitu kecintaan Allah. Allah menyukai orang itu beriman, Allah menyukai orang kaum muslim itu bersatu, tidak berpecah belah. Itu iradah syariah namanya. Adanya iblis dikehendaki tidak oleh Allah. Adanya iblis, setan, kafir, pokoknya yang jelek-jelek dah, dikehendaki oleh Allah, tapi tidak dicintai oleh Allah. Jadi ada hal yang dikehendaki namun sebenarnya tidak cinta. Contoh gampangnya kita jemaah, kita minum jamu pahit itu kan tidak dikehendaki, tapi ada hikmah di balik itu, yaitu agar sembuh sakit. Seorang ayah yang melihat anaknya kakinya dibor, diamputasi, dipotong, digunting, digergaji oleh dokter misalnya, dia rela ridho pada dia tidak suka sebenarnya, tapi ada hikmah di balik itu untuk kesembuhan. Demikian pula Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak cintai, ya, ada hikmah di balik itu jemaah. Adanya iblis tidak dikehendaki oleh Allah secara syar'i, tapi secara kauni dikehendaki karena ada hikmah di balik itu. Apa itu jemaah? Adanya menampakkan agungnya ampunan Allah. Kalau enggak ada iblis, ya kan, orang tidak akan jatuh kepada dosa. Dengan sebab adanya iblis, orang jatuh kepada dosa, lalu orang itu mohon ampun kepada Allah, nampaklah ampunan Allah. Ada hikmah ya ini di balik kehendak-kehendak Allah secara kauni yang Allah tidak ridho, tidak suka. Contoh nih, perpecahan umat Islam, perselisihan umat Islam pun ada hikmah. Ada hikmah di balik itu. Walaupun Allah tidak suka, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Tegaknya ahlul haq. Tegaknya ahlul haq dalam memperjuangkan kebenaran, ya. Terbedakan mana yang ittiba kepada sunnah para nabi, mana yang hanya muqallid, mana yang hanya ikut-ikutan, ya. Jadi nampak antara al-haq dan al-batil. Nah, itu di antara hikmah. Nah, ini di antara poin penting. Jadi kesimpulannya di poin pertama yang sebagai muqaddimah bahwa al-khilaf amrun kauni. Perselisihan itu adalah perkara yang dikehendaki Allah secara kauni. Kemudian yang kedua para jamaah, al-khilaf itu simmatu ahlil bid'ah. Bahwa perselisihan itu adalah merupakan ciri khas kebiasaan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu suka berselisih. Makanya Al-Imam Al-Baghawi beliau menafsirkan firman Allah di surah Al-An'am ayat 159 berjamaah. Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka dan mereka itu syi'an, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai', maka mereka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Nah, kata Imam Al-Baghawi, siapa mereka ini? Yani alladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an, yang berpecah belah dalam agama, yang mereka bergolongan-golongan. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, hum ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka ahli bid'ah. Wa qala Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak juga mengatakan ahlul haq laisa fihim ikhtilafun. Ahlul haq, orang yang ada di atas kebenaran, enggak ada mereka berselisih. Imam Syatibi juga mengatakan bahwa al-firq wal furqah, perpecahan, min akhassi awsafi al-mubtadi'ah. Al-furqah, perpecahan itu adalah merupakan ciri khas yang paling buruk, ya, sifat paling dominan yang paling buruk yang menonjol dari ahli bid'ah.
Demikian pula Syekhul Islam, al bid'ah itu makrunah bil furqah kama anna sunnah makrunah bil jamaah. Bid'ah itu digandengkan dengan perpecahan sebagaimana sunnah digandengkan dengan jamaah, maka disebut ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlu sunnati wal jamaah wa ahlul bid'ati wal furqah, ya, ahli bid'ah yang berpecah belah. Maka para jamaah kalau kita saksikan, ya, ahli bid'ah seperti Syiah dan yang semisal itu, mereka satu pecahan itu bisa berpecah beberapa sekte-sekte lagi, bisa puluhan bahkan ratusan. Dalam Syiah saja ada beberapa puluh sekte. Dalam kelompok Khawarij juga ada beberapa sekte, kelompok Mu'tazilah, demikian seterusnya. Taib. Jadi kesimpulannya bahwa al-khilaf simatu ahli al-bid'ah. Kemudian para jamaah sekalian, di antara faedah penting bahwa al-khilaf afatul dzunub. Perpecahan itu buah dari dosa, artinya akibat dari dosa manusia. Ya. Manusia berpecah itu karena sebab dosa yang mereka lakukan. Di antara yang menjadi dasarnya adalah di antara penjelasan para ulama, termasuk para sahabat dahulu juga terjadi perpecahan karena adanya kesalahan-kesalahan para jemaah. Contoh di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar tidak begitu nampak, tidak ada perpecahan, tapi mulai nampak perpecahan di zaman Khalifah Utsman. Ya, muncul mulai adanya perpecahan, fitnah karena adanya yakni dosa-dosa, adanya kesalahan-kesalahan. Taib. Kemudian di antara faedah penting lagi bahwa al-khilafu syarrun, perselisihan itu adalah keburukan. Maka tidak benar hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Itu hadis yang tidak sahih, bahkan hadis sebagian ulama menganggapnya hadis yang tidak ada asal usulnya, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu ummati, ikhtilafnya umatku, rahmatun adalah rahmat. Berarti bersatunya umatku azab. Kalau umatku berselisih itu rahmat, berarti bersatunya apakah jadi azab? Maka yang benar al-khilafu syarr, ya, bahwa perselisihan itu, khilaf itu adalah satu keburukan. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa al-khilafu, bahwa berselisih itu syarr, keburukan, ya, bahwa berselisih keburukan. Demikian pula diantaranya Al-Imam Syatibi pernah mengatakan, ya kita perlu dibaca, beliau mengatakan annal ayah iqtadat anna ahlal ikhtilaf al-madhkurin mubayyinuna li ahli rahmah, ya, bahwasanya ayat menunjukkan bahwa kaum yang suka berselisih, ya, itu berbeda dengan kaum yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya ayat yang tadi, ayat yang wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, namun senantiasa manusia itu berselisih kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Nah, kata Imam Syatibi, ayat itu menunjukkan bahwa kaum yang selalu berselisih, sebagaimana disebutkan dalam ayat, berbeda dengan kaum yang dirahmati, illa man rahima rabbuk. Maka manusia ada dua, ada yang dirahmati, yaitu yang mereka bersatu tidak suka berselisih. Yang kedua yang lawan dari dirahmati, yakni diadab dan semisal bagi mereka yang berselisih, ya. Taib. Imam Malik juga mengatakan tentang ayat itu, alladzina rahimahumullah lam yakhtalifu, orang yang diberi rahmat oleh Allah mereka tidak berselisih, kata Imam Malik. Baik, demikian. Jadi ini beberapa poin sebelum kita mengkaji tentang bagaimana khilaf yang akan kita kaji, serta khilaf juga, bukankah pernah terjadi khilaf juga di zaman hatta Rasulullah, di zaman para sahabat, sampai juga ada istilah kita mengenal para ulama madhab juga beda pendapat. Nah, maka beda pendapat itu ada rinciannya berjamaah, ada rinciannya. Baik, jadi khilaf itu ada dua macam. Ada khilaf yang mu'tabar, yang boleh khilaf, ya,
Dan yang kedua, khilaf yang haram yang tidak boleh kaum muslimin khilaf, yang tadi disebutkan dalil-dalilnya. Ya. Khilaf ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Mana khilaf yang tidak diperbolehkan para jamaah? Khilaf yang tidak diperbolehkan adalah khilaf dalam perkara-perkara yang sudah menjadi pokok, yang sudah disepakati. Khilaf dalam usul, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah. Usul ya, usul itu pokok, lawan dari usul cabang. Nah, contoh misalnya khilaf yang tidak boleh itu perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya. Maka orang-orang kafir beda dengan kaum muslimin. Termasuk tidak boleh ada perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Seperti khilafnya orang khawarij, orang mu'tazilah, orang-orang syiah misalnya. Maka ini khilafiyah yang haram. Karena berbedanya adalah berbeda dalam pokok-pokok agama. Berbedanya dalam pokok agama, bukan dalam cabang-cabang agama. Ya. Kalau perbedaan itu dalam masalah cabang yang ini masalah yang masih bersifat ijtihadiyahnya para ulama, ini baru dibolehkan. Boleh itu artinya tidak tercela dan kita harus toleran. Harus toleran, lapang dada mensikapinya. Adapun kalau bedanya dalam pokok-pokok agama, itu bukan toleran, lapang dada, tapi harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kata ulama memberikan sebuah kaidah, la inkara fi mas'alatil khilafiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Artinya kalau ini masalah khilaf, contoh misalnya kunut subuh, ini masalah khilafiyah. Tidak boleh kita mengingkari kunut subuh dengan seperti pengingkaran terhadap kemungkaran. Ya. Walaupun masalah khilafiyah yang sifatnya mu'tabar seperti kunut subuh pun, kalau sikap kita tetap wajib untuk berpegang, memilih dan mengamalkan dalil yang kuat. Karena bagaimanapun antara yang kunut subuh terus-terusan dengan yang tidak kunut, pasti kebenaran hanya satu. Tidak boleh kita mengatakan tidak apa-apa, mau kunut boleh, tidak kunut juga boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak sholat subuh. Ini nggak ilmiah jawaban seperti itu jemaah. Antara yang kunut subuh terus-terusan dengan yang tidak kunut subuh, maka pasti yang benar salah satunya. Hanya saja ranah ini ranah yang kita toleran. Contoh lagi misalnya jemaah, daging anjing kalau menurut Imam Malik itu makruh. Dan ini ranah khilafiyah yang mu'tabar, yang kita tidak boleh adanya pengingkaran, yang ada toleran lapang dada bagi yang berpendapat daging anjing makruh. Kenapa? Ini khilaf para ulama dan khilaf ini mu'tabar. Bahkan dalam madhab Maliki yang namanya anjing itu tidak najis para jemaah, dan mereka berdalil. Namun yang benar madhab mayoritas yang benar, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan banyak para ulama yang mengharamkan daging anjing dan juga yang menajiskan. Bahkan anjing termasuk air liurnya jemaah ya. Bukan air kencingnya, bukan. Air liurnya saja yang dibahas, itu air liurnya najis mughaladhah. Nah, kita sebagai muslim tidak boleh mengatakan mau makan anjing ya tidak masalah karena kan makruh, nggak sampai haram. Mau tidak juga ya tidak masalah karena ini masalah khilafiyah. Tidak boleh begitu. Wajib kita berpegang kepada dalil yang kuat. Hanya saja kita toleran terhadap madhab Maliki ini. Kita katakan madhab Maliki ini sangat-sangat lemah sekali. Ya, sangat lemah. Jadi madhab Maliki mohon maaf, jangan sampai salah paham ya, bukan menghalalkan Imam Malik tapi memakruhkan. Makruh itu artinya apa coba? Kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan dosa ndak dosa. Tapi tidak pernah menghalalkan Imam Malik, hanya makruh. Termasuk Imam Abu Hanifah, perempuan kalau mau kawin gak usah pakai wali, ndak apa-apa. Perempuan kawin ndak usah pakai wali. Kenapa? Dikiaskan dengan jual beli.
Lah ini jemaah, khilafiyah ini na'am khilafiyah. Tapi pendapat Hanafi ini sangat lemah. Jadi kita tidak boleh berpedoman kalau khilafnya mu'tabar, berarti maknanya kita boleh melakukan yang mana saja. La, wajib, apalagi penuntut ilmu wajib untuk berpegang dengan dalil yang kuat para jemaah. Taib, sekali lagi berarti khilaf itu terbagi kepada dua. Yang pertama al-khilaf as-sa'id, khilaf yang boleh. Ya. Khilaf yang boleh ini khilaf yang berkaitan tentang masalah furu', masalah-masalah ijtihadiyah, cabang-cabang agama, masalah-masalah yang sifatnya para ulama berijtihad dan ada perbedaan pendapat. Gampangannya jemaah, setiap khilaf ulama ahli sunnah sesama ahli sunnah, maka khilafnya khilaf mu'tabar, baik dalam masalah akidah, lebih-lebih dalam masalah ibadah, masalah fikih. Hatta dalam masalah akidah, kalau khilafnya sesama ulama ahli sunnah berarti itu khilafiyah yang mu'tabar. Contoh misalnya tentang azab kubur, ini masalah akidah. Apakah kena ruh atau jasad? Ini masalah azab kubur, masalah akidah. Apakah kena ruh atau jasad? Ini khilafiyah mu'tabar, karena yang khilafnya ulama ahli sunnah. Tapi ada tidaknya azab kubur, ini khilaf yang haram, karena perbedaan pendapat ini hanya ulama ahli sunnah dengan orang-orang Mu'tazilah. Yang kata Mu'tazilah azab kubur tidak ada karena tidak masuk akal. Di Quran tidak ada kata mereka. Adapun hadis-hadis, karena hadis-hadisnya tidak mutawatir kata orang-orang Mu'tazilah, sehingga mereka ingkari azab kubur. Nah, kalau ada tidaknya azab kubur, ini khilaf yang ghairus sa'id, khilaf yang haram, yang ghair mu'tabar. Yang ada adalah amar ma'ruf nahi munkar, bukan lapang dada. Tapi kalau azab kubur kena kepada ruh atau jasad atau dua-duanya, maka ini khilafiyah. Contoh lagi misalnya masalah fikih aja ya, tentang najisnya anjing tadi, tentang hukum air, tentang misalnya boleh tidak sholat sunnah yang memiliki asbab di waktu terlarang. Ini khilafiyah. Ya, hampir rata-rata masalah-masalah fikih ya. Masalah-masalah fikih itu hampir rata-rata mungkin 80% jemaah khilafiyah semuanya. Hukum sholat Id khilaf. Hukum laki-laki sholat ke masjid berjamaah, hukum laki-laki sholat berjamaah di masjid khilafiyah. Hukum sholat 5 waktu khilafiyah jemaah? La. Kalau ada khilaf berarti itu sesat. Artinya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mengatakan sholat wajib, sholat yang 5 waktu tidak wajib, itu berarti kalau ada khilafnya berarti kesesatan. Sama halnya dalam masalah pokok-pokok agama. Maka khilaf dalam perkara yang sudah paten ijma' sepakat ulama, maka ini adalah merupakan kesesatan. Ya, tidak boleh ada toleransi, tapi harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh haramnya musik, khilafiyah enggak? Kalau musik ini sudah ijma' jemaah. Jadi kalau sudah ijma, walaupun nanti ada ulama yang menghalalkan, maka enggak dianggap khilafnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan musik haram, musik halal, maka di situ tegaknya amar ma'ruf, nasihat amar ma'ruf, bukan masalah toleran. Ya, berbeda kalau haramnya daging anjing, masya Allah jemaah ya. Ini orang awam, mosok daging anjing kok khilafiyah, musik yang halal yang enak kok malah haram sepakat. Kan gitu nanti di masyarakat. Rokok haram apa halal jemaah? Khilafiyah atau ijma'? Baik. Rokok itu tidak ada ulama yang menghalalkan rokok. Hukum asal rokok itu kan masalah keduniaan. Al-aslu fil asya' al-ibah, hukum asal sesuatu itu halal. Hatta ya'ti dalil ala tahrimiha, sehingga datang dalil yang mengharamkan. Maka rokok itu ima halal ima haram. Nah, rokok kalau memudaratkan ya berarti haram. Ya, yang ada bukan toleran dalam mensikapi, tapi amar ma'ruf, sampaikan nasihat. Taib. Nah, ini diantaranya. Dan para jamaah sekalian, yang menjadi dasar ada khilaf yang boleh seperti dalam masalah ijtihadiyah,
Itu dasarnya juga adalah hadis Nabi berkaitan orang yang berijtihad itu kalau benar dapat pahala 2, kalau salah tetap berpahala 1. Sehingga khilafiyah di sini kita sikapi toleran. Ijtihadnya Imam Syafi'i misalnya dengan ijtihadnya Imam Ahmad, itu mereka ini ulama mujtahid. Kalau mereka benar dapat pahala 2, tapi kalau salah tetap berpahala. Ya. Kata Nabi, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhtaha falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dan benar ijtihadnya maka dapat pahala 2. Tapi kalau salah ijtihadnya maka mendapat pahala 1. Dan juga Nabi pernah, ini dalil yang menunjukkan kok ada khilafiyah yang boleh ya. Iya, Nabi juga pernah mensikapi para sahabat. Ketika itu Nabi perintahkan sahabat untuk datang mengepung Yahudi Bani Quraidah pada jamaah. Dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan, kata Nabi, berangkatlah kalian ke Bani Quraidah dan janganlah kalian sholat asar kecuali di tempat Bani Quraidah sana. Nah, para sahabat ada 2 golongan nih ketika di perjalanan. Maksud Nabi ini apa? Jangan sholat asar, tidaklah sholat asar kalian kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami harus segera berangkat, jangan sampai terlambat supaya asar itu sudah nyampe. Satu pemahaman demikian. Sahabat yang lain pemahamannya ndak. Pokoknya mau lambat mau tidak, sholat asar kita harus di Bani Quraidah. Sehingga ketika di tengah jalan cuma di tengah perjalanan datang waktu masuk sholat asar di tengah perjalanan. Maka sahabat yang berpikiran ini bukan berarti Nabi merintahkan sholat asar di situ, enggak, tapi menyegerakan waktu agar sholat asar, waktu asar sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi kalau asar udah belum nyampe di Bani Quraidah, sudah datang waktu asar, ya sholat harus tepat pada waktunya karena ini hukum asal. Hukum asal sholat tepat pada waktunya. Namun ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi membiarkan, ya, tidak mencela salah satu. Tetapi tentu Nabi membenarkan salah satu. Hanya saja Nabi memberikan toleran kepada para sahabat tersebut. Jadi sebagian sahabat sholat di jalan pada waktunya tepat sholat asar, ya. Karena yang dimaksud oleh Nabi adalah innama at-ta'ajjul la tafwitas shalah. Maksud Nabi itu bersegera, bukan berarti meninggalkan atau mengakhirkan salat. Maka ketika sampai kepada Nabi berita ini, Nabi membiarkannya. Demikian pula dalam masalah-masalah ibadah, ya jemaah. Seperti misalnya perselisihan para sahabat, nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Terjadi perselisihan antara sahabat Ibnu Abbas dengan Aisyah, antara Umar dengan yang lain-lainnya. Demikian yang menunjukkan bolehnya atau tidak tercelanya khilafiyah dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Adapun yang kedua jemaah, khilaf yang tidak boleh, yang madmum, yang tercela, yaitu ini ada 4 keadaan yang paling utama. Khilaf yang haram, tercela, yang tidak boleh itu ya minimal ada 4 keadaan. Yang pertama jemaah, ikhtilaf fi masail aqidati al-mutaffaqi 'alaiha inda ahli sunnati wal jamaah. Khilafiyah, berbeda pendapat dalam masalah akidah yang sudah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Berarti masalah akidah pun ada masalah yang sudah disepakati, ada masalah akidah yang masih khilaf, banyak sekali. Contoh misalnya tadi masalah adab kubur, kena ruh atau jasad, ya. Contoh yang lain lagi tentang Nabi Muhammad SAW melihat Allah atau tidak saat Isra Mi'raj. Itu juga masalah akidah. Khidir Nabi atau wali, artinya atau orang saleh biasa, bukan Nabi, itu juga masalah akidah. Dan itu khilaf yang mu'tabar. Bahkan sampai kuat khilaf ini. Khidir Nabi atau bukan Nabi, hanya orang saleh biasa. Khilafnya kuat para jemaah. Ya. Kalau disebut orang soleh biasa tapi kok membunuh anak kecil, ini kan urusannya harus berdasarkan wahyu kan gitu jemaah. Khidir. Tapi kalau disebut nabi juga, ya, nabi juga tidak tegas penyebutannya sebagai nabi. Nah, oleh karenanya khilaf, dan ini mu'tabar khilaf seperti ini. Baik.
Dan khilaf ini kalau dalam masalah akidah yang sudah disepakati seperti mengingkari takdir, mengingkari mizan, ya, mengingkari azab kubur. Nah, ini termasuk yang dicela. Ya, wa hada al-khilafu madhmumun. Khilaf ini dalam masalah akidah yang disepakati ini tercela. Karena akidah itu ditetapkan dengan dalil pasti ada Quran dan as-sunnah serta ijma para sahabat. Yang kedua, jemaah, al-ikhtilaf fil adillati al-qat'iyyah. Berbeda pendapat di dalam dalil-dalil yang qat'i. Maksudnya pendalilan yang sudah pasti. Contoh seperti wujub shalah. Contoh wajibnya salat, wajibnya puasa, wajibnya zakat. Atau dalil mencuri itu dipotong tangan. Ini kan qat'i jelas gitu. Ya. Atau misalnya yang berzina kalau sudah pernah kawin atau yang kawin itu dirajam, ini dalilnya jelas. Atau haramnya khamar, haramnya judi. Nah, kalau ada orang menyelisihi judi tidak haram misalnya, yang mencuri ya enggak boleh dipotong tangan, maka ikhtilaf dalam masalah ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Taib, karena kalau dibolehkan khilaf dalam masalah ini akan rusak agama ini. Jadi syariat akan hilang satu persatu akhirnya. Salat jadi tidak wajib, jemaah, kan itu. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, yaitu bisa hukumnya batal syahadatnya berjamaah karena mengingkari suatu hal yang sudah pasti. Ya. Maka orang seperti itu jangan diberi toleran tapi dinasihati, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, jemaah, al-halatu tsalits, yang ketiga, al-ikhtilafu, ini yang tercela, ya. Al-ikhtilafu an-nashi'u an ta'assubin aw hawa la an hujjatin wa burhanin. Ikhtilaf yang muncul karena ta'assub fanatik atau mengikuti hawa nafsu, bukan karena hujjah atau dalil. Ya. Artinya dia memegang suatu pendapat itu karena fanatisme saja. Pokoknya benar salah saya sapi, pokoknya wis. Hatta dalam masalah fikih. Hatta dalam masalah fikih kalau demikian khilafnya, maka ini yang tercela, yang haram. Maka berjamaah bermadhab boleh, tapi fanatik dalam madhab, bahkan taklid pun ada perinciannya. Ya, bagi penuntut ilmu yang mengerti dalil, maka taklid tidak boleh. Dan diantaranya ada perkataan bagus dari perkataan Al-Imam Asy-Syanqiti, di antara kesalahan orang yang fanatisme madhab, para kaum muqallid itu apa jemaah? Di antara kesalahannya mereka itu meyakini kalau imamnya ini, imam madhabnya ini, itu meyakini mereka ini kalau imam madhab ini sudah melihat semua dalil, jadi tidak mungkin salah. Masa sih Syafi'i tidak pernah, masa Syafi'i tidak ngerti ayat ini, masa Syafi'i nggak ngerti hadis ini. Contoh madhab Hanafi, kata Imam Hanafi, wanita kawin boleh ndak pakai wali, kan itu, coba, nggak harus pakai wali. Terus ada hadis la nikah illa biwali, tidak sah nikah tanpa wali. Lalu pembela madhab Hanafi mengatakan ndak mungkin, hadis ini bisa jadi ndak benar ini. Masa Imam Hanafi ndak ngerti hadis ini? Jangan-jangan ini bukan hadis gitu. Jadi malah yang dibenarkan Imam Hanafinya, bukan hadisnya. Jadi demikian berjamaah. Itu yang pertama, ya. Jadi diyakini imam madhab ini sudah membaca seluruh kitab, hafal seluruh hadis, dan paham seluruh ayat Quran, sehingga mereka akhirnya akan bertaklid buta, berta'assub kepada imam madhab. Tidak mungkin salah. Bahkan yang lucu lagi bukan imam madhab, tapi ya ini katanya amaliyah ya yang dilakukan di Indonesia, masyarakat Indonesia, ya seperti kayak tahlilan, mauludan dan semisal. Itu dalilnya apa? Dalilnya adalah yang melakukan kan para kiai, para habaib. Lah mereka itu kan mestinya ngerti kalau memang ini bid'ah, masa mereka mengamalkan bid'ah? Ini berarti mereka itu kan sudah baca kitab juga, mereka sudah. Nah akhirnya begitu pembelanya jemaah. Jadi dasarnya adalah ini yang melakukan kiai.
Kalau kiai tidak mungkin salah. Kiai juga ngaji 10 tahun ngajinya dan seterusnya. Jangankan cuman kiai, cuman habaib. Lah imam sekelas imam bisa salah. Imam Malik, anjing kata Imam Malik, kenapa dihukumi makruh? Karena di dalam ayat Quran tidak ada tegas larangan anjing, itu tidak ada. Sementara Allah halalkan apa yang ada di dunia. Padahal ada hadis kata Nabi SAW, kullu dhinabin minas siba' fa akluhu haram. Setiap binatang dari binatang buas yang bertaring maka memakannya haram. Ada hadis, dan nanti akan kita bahas di sini bahwa sebab terjadinya khilaf ulama itu karena hadis yang satu ini belum sampai kepada ulama yang lain, sementara ulama yang satu telah datang hadis ini, sehingga terjadi khilaf. Imam Malik bisa jadi hadis ini tidak sampai kepada beliau, dan itu bisa terjadi. Jangan dianggap masa Imam Malik sing hafal hadis, masa apa hadis ini tidak ngerti. Jangan ini hadis. Jadi Imam Malik yang dibenarkan, hadis yang disalahkan, kan gitu cuma. Nah demikian, maka bukan tolak ukur, ya, bukan tolak ukur bahwa yakni apa yang disebutkan oleh ulama itu pasti benar. Tidak, justru hadis tadi Nabi mengatakan kalau benar ijtihad ulama ini dapat pahala 2. Nek salah berarti ada ulama itu tidak maksum, bisa salah. Nek salah, nek mereka ini tetap berpahala. Tapi kita yang ngikut ulama yang salah tadi tetap dosa nek kita. Bukan berarti kita sing melok mujtahid yang salah itu tetap berpahala, ndak. Nek kita gelundung nek kitanya. Nek ulamanya masya Allah dapat pahala walaupun 1, tapi nek sing ngikut apalagi taklid gelundung, ya, gelundung nggak dapat apa-apa. Dapat salah ya salah. Makanya kita di dalam istilah fikih Syafi'iyah itu ada istilah talfiq namanya. Apa itu talfiq? Talfiq ini dimunculkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin, ya. Dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Nawawi menjelaskan masalah ini. Jadi talfiq itu begini jemaah. Talfiq itu melakukan suatu hukum atau amalan ibadah dengan menggunakan beberapa madhab, ya. Contoh angkat tangan begini ikut madhab Syafi'i karena dalilnya kuat. Giliran ruku, ya, atau giliran i'tidal ikut madhab Hanafi misalnya. Jadi kita bermadhab seperti ini itu dicela, dianggap tidak boleh, karena harus madhab itu satu madhab. Kalau Syafi'i ya Syafi'i. Nah talfiq ini para jamaah tidak haram, bahkan itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi artinya kita bermadhab itu mana yang kuat itu yang kita amalkan, tanpa harus yakni terikat dengan satu madhab. Dan ini dimunculkan dari ulama Syafi'iyah. Untuk apa tujuan adanya pelarangan talfiq? Supaya mengikat manusia. Ini bentuk dari untuk menjadi manusia ini ta'assub terhadap madhab. Jadi yang benar talfiq itu boleh jemaah, ya, boleh talfiq itu. Artinya kita ikut madhab mana saja dalam satu amalan ibadah atau dalam masalah hukum, ya. Misalnya jemaah, masalah kirim bacaan Al-Quran pahalanya untuk mayit, kita katakan pendapat yang kuat madhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tidak sampai pahala bacaan Quran untuk mayit, tapi dalam madhab Hambali sampai bacaan. Maka di poin ini kita ikut madhab Syafi'i. Tapi di poin lain kunut subuh kita ikut madhab Hambali. Dan masalah kunut subuh yang kuat dalilnya adalah madhab Hambali, Imam Ahmad, yang mengatakan semua hadis-hadis kunut subuh terus-terusan. Nabi SAW yaqnutu fil fajri hatta farqad dunya. Nabi senantiasa kunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya dhaif, nggak bisa diamalkan. Maka dalam masalah kunut subuh yang benar adalah ikut madhab atau mengikuti pendapatnya madhab Imam Ahmad. Demikian. Jadi mana yang kuat itu yang kita amalkan. Jelas ya? Ini kondisi yang keberapa nih? Yang ketiga, al-ikhtilaf an-nashi'u an ta'assubin au hawa. Nah yang keempat yang khilaf yang tidak boleh itu adalah mukhalafatu ma'ajmat alaihi al-ummah. Yani berselisih, berbeda pendapat dalam perkara yang sudah sepakat umat Islam, ya, atau umat maksudnya para ulama. Nah kalau 4 ini, ya, ini yang paling pokoknya 4 ini terjadi khilaf, maka ini yang harus tegak amar ma'ruf nahi mungkar.
Ini yang kata Nabi SAW, umat Islam berpecah dalam 73 golongan. Jadi perpecahan yang dimaksud Nabi 73, yang satu yang benar, yang 72-nya terancam neraka, itu perpecahan perselisihan yang haram tadi. Bukan perselisihan antara madhab, ya Syafi'i dengan Maliki, tidak. Jadi perselisihan dalam masalah pokok-pokok agama, pemahaman agama yang memang ini terlarang. Nah sekarang sebab terjadinya khilaf. Yang pertama jemaah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu maksudnya jemaah, sing penting baik menurut saya, wis ngono ae. Masih ono dalil, nah ini menurut saya kurang bagus ya. Akhirnya berselisih, terjadi perselisihan. Ya. Sahibul hawa, dan sahibul hawa ini sulit sekali dinasehati para jemaah. Ya. Pengikut hawa nafsu, maka ahli bid'ah itu disebut ashabul hawa karena memang sulit, paling orang kaum yang paling ngeyel. Ya. Apa sih pokoknya harus benar dia, walaupun tidak ada dalil, tidak mau masuk nggak no dalil ora apa-apa. Sing penting iki es. Biyen sekene wis ngene iki. Ya. Apa biyen jarene biyen ini ya. Mosok wong akeh iki keliru kabeh. Gitu. Mosok wong akeh keliru kabeh. Di kampung cuma sendirian yang dia enggak ini. Yang banyak berarti sing banyak sing bener. Padahal kata Allah, wa in tuti aksarum fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti banyaknya orang dalam beragama ini akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang kedua jemaah, an yakuna dalil lam yablugh hadzal mukhallif. Sebab yang kedua terjadi khilaf adalah dalil belum sampai kepada yang menyelisih tadi. Maka terkadang perbedaan pendapat terjadi karena ini. Contoh para jemaah, dalam hadis Bukhari, Umar bin Al-Khattab contohnya, ya, ketika berangkat ke Syam, di tengah jalan dapat kabar bahwa di Syam itu ada COVID, bukan COVID, ada virus, ada wabah di Syam. Taib. Akhirnya bingunglah saat itu para sahabat. Jadi yang dibimbing oleh Umar. Jadi nah di tengah jalan disebutkan ada virusnya itu namanya ta'un para jemaah. Dan sebagian ulama beda pendapat ya, atau para ulama beda pendapat makna ta'un ini. Apakah dia virus tertentu atau semua virus disebut ta'un? Mau COVID kayak mau sembarang, flu burung, apa lagi namanya yang sapi kemarin, PMK ya. Pokoknya sembarang yang namanya virus ya disebut ta'un, atau ta'un virus tertentu. Ada khilaf. Wallahu alam, sebagian ulama berpendapat semua yang namanya wabah itu disebut ta'un. Wabah apapun bentuknya. Artinya penyakit yang menyebar dan membahayakan, bahkan bisa mematikan, itu disebut ta'un, apapun jenisnya. Gitu ya. Taib. Fa waqafa, berhentilah Umar di tengah jalan, bermusyawarah dengan para sahabat berjamaah. Ada Ansar Muhajirin di situ dan mereka berselisih. Padahal jamaah sekalian, yang roji adalah cuman Umar tidak sampai hadis kepada beliau. Yang benar kalau kita mendengar ada wabah di suatu negeri, kita sebelum masuk ke negeri itu, yang benar apa? Nggak boleh masuk. Kalau sudah ada di suatu negeri, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluarnya kalau dalam rangka menghindar. Tapi naik keluar karena keperluan, ada keperluan boleh. Tapi kalau menghindar, cari selamat, kabur istilahnya, itu tidak boleh. Demikian yang benar. Namun para jamaah, Umar bin Al-Khattab tidak tahu, ya, tidak tahu. Akhirnya ketika di tengah jalan itu datanglah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman itu mungkin menghilang sementara, terus datang ngikut akhirnya. Nah ketika itu Abdurrahman baru menyampaikan hadis kepada Umar. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku mendengar Rasul SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi fi ardin, kalau kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, fala taqdamu alaihi, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fi, tapi kalau ada wabah di suatu negeri, kamu ada di negeri itu, maka fala takhruju, jangan keluar firaran minhu, jangan keluar karena sebab menghindar, kabur, enggak boleh." Nah hadis ini kepada Umar baru ngeh saat itu Umar radhiyallahu anhu. Artinya berarti terjadinya perbedaan karena sebab ulama satu sampai hadis kepadanya, ulama yang lain belum sampai, sehingga wajar terjadi perbedaan. Contoh yang lain, Ali bin Abi Thalib ini contohnya dengan Ibnu Abbas, ya. Kedua sahabat yang mulia ini, Ali dan Ibnu Abbas, itu berpendapat tentang
Iddahnya wanita yang hamil, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau kita pisah-pisah dulu jemaah ya, wanita yang hamil dicerai, maka iddahnya itu ketika melahirkan. Wanita hamil dicerai, ya. Jadi mencerai wanita hamil boleh jemaah. Yang tidak boleh itu mencerai wanita atau istri yang sedang haid, tidak boleh. Tapi mencerai istri yang sedang hamil boleh. Dan kapan iddahnya? Ketika melahirkan. Ya. Terus ada lagi kalau wanita ditinggal mati suaminya. Wanita ditinggal mati suaminya, itu iddahnya harus nunggu 4 bulan berapa? 10 hari. Jelas jemaah ya? Taib, sekarang kasusnya bagaimana kalau wanita hamil jemaah ditinggal mati oleh suaminya? Maka ada beda pandangan dalam masalah ini. Ya, kita baca ya. Jadi Ibnu Abbas dan Ali yaroyani annal hamila idza mata anha zawjat ta'tadu bi atwali al-ajalaini. Maka pendapat Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma, wanita hamil yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya yang paling panjang melebihi 4 bulan 10 hari. Misalnya nek hamilnya di ujung jemaah? Hamilnya di ujung yang mau melahirkan ya, maka dia nanti diambil yang mana? Yang 4 bulan 10 hari. Jelas ya? Tapi nek hamil masih muda ya berarti yang paling lama adalah iddahnya berarti harus nanti melahirkan. Kan gitu cuma. Pokoknya sing paling apa? Sing paling lama dari 4 bulan 10 hari. Paling lama. Baik. Kemudian pendapat yang benar dalam masalah ini para jamaah, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah justru pendapat yang mengatakan ya bahwa ada hadis yang belum sampai hadis ini kepada Ali, kepada Ibnu Abbas, yaitu kasus Subai'ah atau hadis Subai'ah al-Aslamiyah ketika dia nifas itu yakni melahirkan setelah meninggal suaminya beberapa malam. Maka fa'adinallaha Rasul mengizinkan dia untuk menikah. Ya, Rasul mengizinkan dia untuk menikah. Berarti maknanya apa para jemaah? Maknanya apa jemaah? Maknanya adalah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melihat kepada iddahnya apa? Kepada iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi begitu melahirkan boleh untuk menikah lagi. Jadi ada riwayat di sini. Berarti kenapa Ibnu Abbas dan Ali menyelisih? Karena hadis belum sampai kepada beliau. Ya. Apalagi para imam mazhab, sahabat juga terjadi seperti itu. Nah, khilaf seperti ini pada jamaah masalah izdari yang kita harus toleran. Ya. Tapi kita tetap memilih pendapat yang kuat dalam masalah ini. Contoh tadi. Yang ketiga jamaah, sebab terjadi khilaf adalah an yakunal haditsu qad balagha ar-rajul walakinnahu lam yasik bi naqilihi. Yani hadis sampai, namun hadis ini dianggap lemah oleh ulama lain, misalnya dianggap sahih. Contoh tentang qunut subuh. Imam Syafi'i menganggap hadis yang qunut subuh terus-terusan itu sampai Nabi wafat, tidak pernah tinggalkan qunut subuh, dianggap sahih oleh Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan qunut subuh adalah sunnah. Tapi tidak menurut Imam Ahmad bahwa qunut subuh adalah bid'ah. Maka pada jamaah, ponis bid'ah ini ponis yang khilaf maksudnya. Artinya yang qunut subuh jangan tersinggung, jangan baper. Justru yang qunut subuh pun hormati yang mengatakan bid'ah. Jadi menurut pendapat dia bid'ah, yang qunut enggak masalah. Oh ya wis, nek menurutmu bid'ah ya wis, nek menurutku ya sunnah. Ya wis qunut toh, enggak masalah. Jangan baper. Jangan ente membidah-bidahkan orang haram dan semisal, enggak boleh. Jadi toleran. Yang enggak qunut juga toleran kepada yang qunut. Kalau imamnya qunut subuh enggak masalah, kita makmum juga qunut enggak masalah jemaah. Enggak masalah. Yang qunut dibid'ahkan jangan baper, jangan nangis atau jangan nuduh macam-macam. Enggak. Karena bid'ahnya sendiri masalah khilaf maksudnya.
Jelas ya? Jadi bukan berarti ahli bid'ah itu dolalah, finar, neraka. Lah ini bid'ah maksudnya dalam masalah-masalah ibadah amaliyah yang khilaf ulama menghukuminya. Sama halnya ulama beda pendapat menghukumi halal haram. Ulama satu mengatakan halal, ya. Yang satu lagi mengatakan haram. Dan ini khilaf, hormati. Bukan berarti yang mengatakan haram ini dibuli, dicela, atau yang mengatakan halal dicela. Tidak demikian. Jelas namanya. Jadi hukum bid'ah, hukum halal haram bisa masalah khilafiyah. Ada memang hukum yang ijma'. Seperti ahli bid'ahnya orang-orang Syiah, orang Qadariyah, itu bid'ahnya bid'ah yang ijma', sepakat. Ya, sesat, dolalah, finar. Tapi kalau bid'ah amaliyah yang dipresisikan seperti kunut subuh, ini adalah masalah yang harus kita toleran. Demikian. Kemudian para jemaah sekalian, yang keempat, ya, sebab khilaf ya, an yakuna al haditsu qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Hadis memang pernah sampai ke salah seorang ulama, namun dianya lupa. Pernah sampai, dan ini terjadi dalam hadis Bukhari Muslim, kisah Umar bin Al-Khattab dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Pernah dua orang ini diutus Nabi dalam sebuah hajat keperluan, lalu para jamaah sekalian di tengah jalan keduanya junub. Fa ajnaba jami'an Ammar wa Umar. Umar bin Al-Khattab dan Ammar bin Yasir junub di tengah jalan. Lalu Ammar berijtihad. Bagaimana ijtihadnya dia? Dia berpendapat bahwa bersuci dengan, kan gak ada air cuma ya, gak ada air. Lalu bersuci dengan debu itu seperti bersuci dengan air. Berarti kalau junub harus apa? Harus berguling-guling di debu, kan kayak mandi gitu ya. Maka fatamarrag fil sa'id kama tamarragad dabah. Maka Ammar bin Yasir berguling-guling di debu seperti berguling-gulingnya hewan. Ya, seperti kerbau atau unta berguling-guling. Li ajli an yashmala badanahu turab, supaya tanah mengenai tubuh secara menyeluruh. Taib. Sebagaimana mandi junub kan begitu. Adapun Umar falam yusolli, Umar bingung. Umar, apa ya ini junub tapi nggak ada air. Umar bingung, akhirnya Umar tidak sholat. Ammar berguling-guling, Ammar bin Yasir, Umar bin Al-Khattab menang. Tidak sholat, bingung apa? Bingung guys. Mau wudu kan nggak ada air juga. Kan kalau dipikirnya para jamaah, dan ini kesalahannya, dipikir kaum muslimin juga banyak yang salah. Tayamum itu bukan pengganti wudu saja jamaah. Tayamum itu pengganti mandi. Jadi jenengan kalau misalnya mau jima sama istri, kebetulan nggak ada air, jimau saja ndak apa-apa. Terus nanti tayamum jamaah. Dan istri jangan jadi alasan, mas banyune ndak ono mas. Alasan itu paling dia nggak mau. Boleh jemaah, tidak ada air sudah tayamum. Makanya nanti kan sampai kepada Nabi, lalu Nabi ajarkan ternyata cukup tayamum. Ya, taib. Amma Umar radhiyallahu anhu falam yusolli thumma atai Rasul. Lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsyadahuma ila shawab. Lalu Nabi arahkan mana yang benar. Lalu kata Nabi, cukup wahai Ammar, wahai Umar, cukup kalian berdua untuk tayamum seperti ini. Nabi ajarkan tayamumnya. Tayamum seperti ini jemaah. Ya, wajah, kemudian tangan. Sekali saja, sekali. Jangan 2 kali ya, atau 3 kali, jangan. Dan dalam mazhab Syafi'i sampai siku, tapi itu hadisnya lemah. Yang benar itu sampai telapak, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Sekali. Semua usapan itu sekali. Ya. Digosok-gosok jangan, nanti keluar jinnya. Gosok-gosok keluar jinnya. Ya. Dan boleh tangan dulu. Kalau tangan dulu begini, tepuk. Kalau tangan dulu ya langsung. Nah, langsung. Kemudian sisanya langsung ke wajah. Jadi jangan nepuk 2 kali lagi, ndak. Ya, sekali. Kalau mau wajah dulu tepukan begini. Nah, baru wajah. Baik. Selesai jemaah. Betul. Ya, 1 kali semua. 1 kali wajah ya sekali, tangan juga sekali. Ngusap sepatu juga demikian. Sepatu atasnya diusap sekali. Ya. Ngusap kepala juga sekali. Dibalikan ke depan juga sekali. Taib. Wa kana Ammar
yuhadditsu bihadzal hadits fi khilafati Umar. Jadi hadis Nabi ini jemaah, ya. Hadis Nabi ini bahwa kalau junub cukup tayamum, ya. Nabi innama kana yakfika, kamu cukuplah begini wahai Ammar gitu ya. Itu sebenarnya Ammar itu sudah menyampaikan hadis ini, ya, kepada kepada Umar sebelumnya. Namun Umar lupa berjamaah. Jadi orang bisa meninggalkan suatu amalan ada dalil namun dianya lupa, dan ini terjadi seperti itu. Seperti kasus pada Umar ini. Taib. Yang kelima, bi an yakun balaghahu wa fahima minhu khilafal murad. Dalilnya sampai, hadis ada sampai, tapi memahaminya beda. Dalilnya sama, pemahamannya beda, maka terjadi khilaf, ya. Contoh para jemaah, memahami firman Allah tentang menyentuh wanita, aulamastumun nisa. Ini khilaf ulama memahaminya. Ayatnya sama, dalilnya satu, tapi memahaminya beda. Lamastumun nisa, kalau menurut Imam Syafi'i, lamastumun nisa yakni mulamasa biasa, sentuhan biasa. Maka dalam mazhab Syafi'i, menyentuh wanita itu batal wudu. Ya, karena di sini disebutkan aulamastumun nisa. Namun mayoritas ulama, dan ini yang benar, bahwa menyentuh wanita di situ bukan menyentuh biasa, tapi jima, maknanya jima. Li'anna Allah, dari sisi mana benarnya pendapat yang mengatakan jima? Karena Allah dalam ayat ini menyebut dua bersuci, satu dari hadas besar, yang satu dari hadas kecil, sehingga seimbang. Mana yang disebutkan dari hadas kecil? Hadas kecil maksudnya Allah berfirman fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yani wudu. Lalu Allah menyebut hadas besar, wa in kuntum junuban fattahharu, maka disebut di sini Allah suruh mandi dari hadas besar. Nah, dalam penyebutannya pun berarti menyentuh perempuan ini bukan hadas kecil biasa, tapi jima, hadas besar. Dan juga dalil dikuatkan oleh hadis-hadis, kan ya, Nabi cium Aisyah lalu sholat tanpa wudhu lagi, atau Nabi SAW ketika sholat Aisyah tidur di hadapan Nabi, Nabi sentuh supaya Aisyah menekuk kakinya kalau Nabi sujud. Nah, ini juga dalil yang menguatkan kalau maksud menyentuh di situ dalam ayat artinya al-jima. Jadi hadisnya sama, dalil sama, hanya pemahaman yang berbeda, jemaah. Jelas ya? Ustaz, mungkin Nabi pakai leme, tangannya dibungkus. Lah, mungkin enggak, mungkin pakai, mungkin enggak. Lah berarti ini kemungkinan. Idza waradatil ihtimalat batalatil istidlal. Kalau kemungkinan maka batal pendalilan, tidak boleh berdalil begitu. Ya kalau katanya kemungkinan pakai apa? Sarung tangan nabinya. Masuk cium pakai sarung apa nak cium jemaah? Nak nyentuh mungkin sarung tangan nak cium. Kalau kemungkinan kita katakan kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak. Kemungkinan pakai, kemungkinan tidak. Kalau kemungkinan tidak boleh jadikan dalil. Kalau kemungkinan, hukum asal ya berarti menyentuh, sentuh biasa Nabi kepada Aisyah. Baik. Yang keenam, an yakuna qad balaghahu dalil lakinnahu mansukhun wa lam ya'lam bin nasikh. Bisa jadi dalil sampai kepada salah seorang ulama, hanya saja dalil itu ternyata sudah dihapus hukumnya, dan ulama ini enggak tahu tentang dalil yang menghapusnya, sehingga terjadi perbedaan, ya. Baik. Kemudian contoh dalam banyak zaman ini pelajaran nasikh mansuh, ya, contoh di awal Islam wudu itu harus tiap kali mau sholat walaupun tidak batal. Di awal Islam demikian. Lalu hukum ini dihapus, artinya kalau tidak batal tidak perlu wudu, tapi kalau mau wudu boleh, hukumnya menjadi sunnah. Tapi asalnya wajib, mau batal tidak batal pokoknya wajib wudu setiap kali mau sholat. Tapi akhirnya tidak wajib, tapi kalau mau wudu tiap kali mau sholat sekarang boleh, hukumnya sunnah para jemaah. Terus tatbik itu jemaah menggabungkan tangan, ditaruh di lutut atau di paha saat ruku'. Itu tatbik di awal Islam begitu. Jadi di awal Islam kita ruku' itu begini, tapi hukumnya nanti dihapus. Jadi ruku' itu jemaah disatukan begini. Nah, jadi begini.
ruku dulu tuh begini ya, Pak. Ya. Jelas ya? Mana videonya? Baik. Jadi ini dikepit sama paha, ya. Begini dikepit. Dulu begitu. Sudah itu dihapus dengan cara meletakkan telapak tangan kita di mana? Di lutut. Nah, ada kisah yakni Abdullah bin Mas'ud dalam Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud lam ya'lam bi an-nasakh. Abdullah bin Mas'ud tidak tahu tatbik sudah dihapus hukumnya, tidak tahu. Fakana yutabbiku yadayhi. Beliau Ibnu Mas'ud begini salatnya, tatbik, ya. Fasalla ila janibi Alqamah wal Aswad, ya. Dan salat di sebelahnya beliau ini seorang sahabat yang lain, Alqamah dan Al-Aswad. Sementara Alqamah dan Al-Aswad itu meletakkan yang sudah diperbarui hukumnya di mana? Di lutut, ala rukbatihima. Walakin radhiyallahu anhu nahuma. Ibnu Mas'ud melarang tuh. Ibnu Mas'ud, kamu kok ruku kayak ono, kamu salah, padahal dewe yang keliru, jemaah. Ibnu Mas'ud sendiri yang keliru, nyalahin orang pula lagi. Inilah kadang ulama jadi begitu. Yang dia jelas salah menyalahkan kepada yang benar karena tadi tidak paham adanya hadis, ayat atau adanya hukum yang dihapus. Malah memerintahkan untuk tatbik. Ngene lo nih ruku dengan PD-nya begini. Ngene le ruku. Kok salah ini nang ruku? Justru dia sing salah. Karena nggak paham hadis itu sudah dihapus. Ya. Ketujuh. Saya jemaah. Ente waktunya ya. Hah? Nggak ada yang lebih penting lagi. Jadi sikap kita dulu, sikap kita mensikapinya. Wis yang ketujuh, meyakini dalil itu, yani an ya'taqid annahu mu'aridun bima huwa aqwa minhu min nasin aw ijma. Meyakini bahwa dalil itu lebih kuat padahal tidak. Meyakini dalil lebih kuat padahal tidak. Contohnya ada dalam kasus Ibnu Abbas, ya jemaah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa riba itu hanya riba fadl saja, ya. Riba itu kalau menurut Ibnu Abbas hanya riba nasiah saja. Riba nasiah itu riba karena penangguhan. Adapun riba fadl riba karena kelebihan. Jadi kalau menurut pandangan Ibnu Abbas, ya, jadi ulama menguatkan suatu dalil gitu ya, padahal lemah. Contoh Ibnu Abbas menguatkan bahwa riba itu hanya ada riba nasiah, artinya karena ada penangguhan. Contoh, emas ditukar emas, ya. Emas ditukar emas, kata Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas, 2 gram menjadi 3 gram itu boleh, bukan riba. Yang riba itu kalau tidak kontan. Jadi emas walaupun beda timbangan boleh selama kontan, kata Ibnu Abbas. Tapi kalau yang benar riba ya pada dua-duanya. Emas para jemaah mau diutang caranya riba, ya, misalnya tukar emas sama emas yang satunya nanti itu riba. Atau emas jemaah beda timbangannya itu juga riba. Nah, jadi dalam hal ini sehingga terjadilah khilaf, ya, terjadilah. Tapi sekarang sikap para jemaah. Atau terakhir yang ke-8 dulu. Yang ke-8, seorang ulama mengambil hadis dhaif atau berdalil dengan pendalilan yang lemah. Nah, ini contoh seperti tadi. Nah, sekarang adab dalam khilaf, ya. Adab di dalam khilaf dulu. Saya singkat saja jemaah, ya. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Kalau terjadi khilaf beda pendapat, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang memegang pendapat itu karena membela madhabnya, membela hawa nafsunya. Pokok kadang-kadang yang paling baik membela gengsinya. Kalau berubah pendapat takutnya disangka pelin-pelan mencela-mencela, sehingga dia pertahankan pendapat walaupun dia yakin tahu lemah. Berarti bukan karena Allah dia mencari kebenaran. Terus yang kedua jemaah, harus bebas minat ta'assub, bebas dari fanatik baik kepada orang atau madhab atau golongan, ya. Ta'assub, karena ta'assub itu akan membutakan mata, membutakan mata hati, sehingga menjadi
lemah dalam berdalil. Yang ketiga, bersikap insaf dan adil, ya, adil jemaah. Yang keempat, rujuk kepada kebenaran ketika jelas dalil. Ojo ngeyel. Kalau terjadi khilaf, maka kita harus rujuk. Kalau itu pendapatnya memang kuat, ya kita ikuti. Ya, sebagaimana Umar, ya. Kemudian berbaik sangka kepada saudara kita. Yang kelima, yang keenam, dialog dengan cara yang baik. Ya, dialog dengan cara yang baik. Baik. Nah, sekarang pembahasan sikap kita jemaah. Ya. Sikap kita satu sebagai ulama atau sikap kita sebagai orang awam. Baik. Bagi ulama dalam mensikapi khilaf, ketika ada khilaf adalah, perhatikan, harus menggiring orang-orang awam ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan berpegang kepada dalil. Jadi ketika ulama melihat ada khilaf, maka bagaimana untuk mengarahkan orang awam? Wajib arahkan orang awam ini kepada dalil Al-Quran dan Sunnah serta berpegang dengan dalil tersebut. Itu mana yang kuat, mana yang rajih. Jangan disuruh karep-karepmu milih dewek. Loh, kok iso orang awam suruh milih? Arahkan kepada yang dalilnya kuat. Ya. Adapun bagi kita yang awam, bagaimana sikap kita jemaah? Wal wajib 'ala awam alla ya'khudhu dinahum ila aman yusaku bihi. Untuk yang awam maka tidak boleh mengambil pendapat atau agama ini kecuali bagi yang ulama dikenal, ya, dikenal dengan keilmuannya dan menyeru yad'u ilallah ala basirah, yang menyeru, mengajak, berdakwah di jalan Allah dengan dalil, ya, dengan dalil. Maka artinya yang awam mengikuti ulama yang dipercaya menurut kita. Jadi ini awam yang boleh taklid itu gitu cuma. Bagaimana awam boleh taklid? Pilih ulama yang senantiasa dikenal berdalil, yang dipercaya keilmuannya. Bahkan kalau bisa tahu, kita lihat ketakwaannya, gitu. Baik. Mungkin ya ini masih ada poin-poin berjamaah, cuman insyaallah ini sudah mencukupi. Kesimpulannya yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait masalah ketika mensikapi khilafiyah yang sifatnya mu'tabar. Di antara kesalahan kita, boleh memilih mana saja, semuanya benar. Tidak, yang benar tetap satu jemaah. Maka kita harus memilih mana yang paling kuat. Hanya saja kalau ini khilaf masalah mu'tabar antar ulama al-sunnah, kita toleran, lapang dada. Bukan berarti benar semua, tidak, tetap kebenaran itu hanya satu. Kita harus memilih mana yang kuat, mana yang rajih, ya, bukan membebaskan. Ya, demikian mungkin wallahu taala alam. Dan karena sudah telat, ya, mari kita langsung saja kita sholat syuruk dan mungkin kita tutup dengan kafaratul majelis. Apa Pak? Satu ya, monggo lah wis. Ada pertanyaan satu katanya. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Saya pernah apa ini yang seringkali mengikuti di masyarakat. Ada beberapa ini lalu view-nya banyak seperti mulut cukur tadi ya. Kemudian ada tahlilan, ada mulut cukur, ada jarak ukur, ada bacaan. Bagaimana kita mensikapi apa Pak? Kita mau memilih yang mana yang paling akur. Iya, ada sesuatu yang khilaf, ada yang memang bukan khilaf kan gitu Pak. Seperti ziarah kubur, nggak ada yang melarang ziarah kubur, bahkan dianjurkan ziarah kubur. Hanya yang kita salahkan cara-cara yang tidak sesuai syariat. Nah, berarti kita sampaikan itu bukan masalah khilafiyah. Ziarah kubur sepakat boleh, ziarah kubur disyariatkan. Termasuk juga masalah upacara kematian, ya, itu juga hal yang tidak ada dilakukan oleh ulama-ulama ahli sunnah yang melakukan seperti upacara-upacara kematian. Bahkan Imam Syafi'i sendiri melarang secara khusus dengan dasar isna'u li ali Ja'far ta'aman, kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena
datang perkara yang menyibukkan dia. Jadi kalau ada orang meninggal itu justru tetangga yang membuatkan makanan. Ini yang sesuai Imam Syafi'i berpendapat demikian, kumpul-kumpul di rumah orang meninggal itu termasuk min niyahah, termasuk dari meratapi, karena akan menimbulkan kesedihan dan semisal. Nah ini kan bukan masalah khilafiyah, tapi justru ada larangan. Kita sampaikan ya, masalah menerima tidak menerima, maka itu kita sudah menyampaikan. Nah, jadi tidak setiap yang berbeda dengan kita itu khilafiyah yang mu'tabar, bisa jadi khilafiyah yang memang haram, tidak boleh. Tapi kita tetap hikmah menyampaikan dakwah. Demikian jemaah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.